Banyak orang mengira kalau bekerja keras itu pangkal kaya. Namun sayangnya, tidak semua orang mengerti kemana sebenarnya uang mereka mengalir. Si A yang diam-diam terlihat kaya, namun dia memiliki banyak sekali hutang. Lalu si B yang memilih hidup sederhana, tapi dia diam-diam punya fondasi keuangan yang kuat, tidak punya hutang di mana-mana, dan juga mengerti apa perbedaan antara aset dan liability. Aset itu sederhananya adalah segala sesuatu yang bisa memasukkan uang ke dalam kantong kamu. Contohnya, kalau kamu punya kontrakan yang setiap bulan disewakan, itu aset. Kalau kamu punya toko kelontong kecil yang setiap hari ada orang belanja, itu juga aset. Bahkan, laptop yang kamu pakai untuk freelance, untuk bekerja, itu juga aset. Karena semua hal tersebut membantu kamu menghasilkan uang. Jadi, aset bukan tentang mahal atau mewahnya suatu barang, bukan tentang motor yang keren, bukan mobil yang bagus, bukan tentang barang-barang mewah. Tapi apakah hal tersebut bisa menghasilkan pemasukan? Sebaliknya, liability adalah segala sesuatu yang justru mengeluarkan uang dari kantong kamu. Misalnya, kamu beli mobil kredit hanya untuk gaya-gayaan, tapi nggak dipakai untuk kerja atau usaha. Jadi cuma dijadikan pajangan. Setiap bulan kamu harus bayar cicilan, keluarin uang untuk beli bensin, servis, pajak, dan lain-lainnya. Itu liability. Atau saat kamu membeli subscribe di platform streaming video, namun hanya menonton beberapa film dan tidak dipakai setiap hari, itu juga liability. Jadi ingat, bedanya aset dan liability itu sesimpel aset itu masukin uang, liability itu keluarin uang. Banyak orang keliru, mereka pikir rumah pribadi yang ditinggali itu aset. Padahal kalau rumah itu hanya dihuni tanpa menghasilkan uang, itu hitungannya liability. Kenapa? Karena tiap tahun harus bayar listrik, harus bayar pajak, harus bayar air, dan biaya perawatan. Itu semua keluar dari kantong. Rumah baru jadi aset kalau kamu sewakan, atau bisa dipakai untuk menghasilkan pemasukan lain. Nah, kenapa penting untuk kamu bisa membedakannya? Karena kalau kamu tidak bisa membedakan antara aset dan liability, kamu bisa terjebak dalam siklus sibuk bekerja keras setiap hari, tiap gajian habis bayar hanya untuk cicilan, dan kebutuhan barang-barang konsumtif. Tapi kalau kamu paham, kamu bisa ubah arah. Setiap uang yang masuk, sebagian kamu alihkan untuk membeli aset, lama-lama aset itu yang akan bekerja untuk kamu. Itulah kenapa orang kaya semakin kaya, karena mereka tahu cara mengumpulkan aset, sementara orang yang tidak paham hanya menumpukan liability. Jadi, setiap kamu mau beli sesuatu, tanyakan dulu pada dirimu, apakah ini aset atau justru liability? Pertanyaan sederhana ini juga bisa mengubah masa depan keuanganmu. Mulai sekarang, coba cek daftar yang kamu punya. Apa saja asetmu, apa saja liability-mu. Kamu mungkin bakalan kaget melihat ternyata banyaknya liability daripada aset. Tapi itu wajar. Yang penting mulai perlahan menggeser arah sedikit demi sedikit. Kumpulkan aset, karena disitulah fondasi dasar financial freedom